Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan boleh bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 29 yang berkata demikian. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini, semua orang diliputi oleh rasa cemas. Jika orang-orang kecil diliputi oleh kecemasan akan pemenuhan kebutuhan hidupnya, orang-orang berada justru mencemaskan harta kekayaan yang dimiliki. Mau disimpan di mana? Takut dirampok atau dicuri? Atau cukupkah untuk menjalani kelangsungan hidup turunannya? Kita akan menjadi cemas jika hati dan pikiran kita semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Padahal semua yang ada di dunia ini bersifat sementara saja dan semu. Firman Tuhan mengajar kita untuk tidak menjadi cemas. Kecemasan adalah sesuatu yang dirancang oleh iblis untuk menghasilkan stres, ketegangan, dan bahkan maut. Kecemasan adalah dosa karena merupakan lawan dari iman. Ketika kita mencemaskan suatu hal, berarti kita sedang tidak mempercayai kuasa Tuhan, meragukan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Kata cemas berarti tidak tentram hati karena khawatir, takut, atau gelisah. Apakah yang seharusnya kita lakukan terhadap semua keprihatinan tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi? Rasul Petrus menasihati dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Kita diperintahkan untuk menyerahkan segala kekhawatiran, bukan hanya 75% atau 50%. Segalanya berarti semuanya tanpa terkecuali. Cemas membuat kita tidak bisa bertumbuh dalam iman. Mengapa masih banyak di antara orang percaya hidup dalam kecemasan setiap hari, padahal mereka sudah berdoa? Karena mereka tidak menyerahkan segala permasalahan hidupnya kepada Tuhan, tapi hanya sebagian saja atau beberapa saja, dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatan sendiri. Kita tidak akan mencemaskan apapun kalau kita memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mengambil kecemasan dari dalam diri kita secara otomatis, tetapi kitalah yang harus menyerahkan kecemasan itu kepadanya. Ini adalah bagian dari tindakan iman yang menunjukkan
bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pemazmur menulis dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 13 yang mengatakan, "Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka." Kecemasan adalah penghambat pertumbuhan iman. Iman bertumbuh ketika kita belajar percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan keluar untuk setiap persoalan. Semakin kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, semakin kita melihat pertolongannya yang nyata. Namun, jika kita terus hidup dalam kecemasan, kita akan sulit melihat rencana Tuhan. Fokus kita hanya tertuju pada masalah, bukan pada Tuhan yang sanggup mengatasi masalah tersebut. Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan setiap hari, karena hidup seperti itu menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 26 mengatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang sama yang memelihara burung-burung di udara adalah Tuhan yang juga memelihara kita. Jika burung-burung saja tidak pernah kekurangan makanan, terlebih lagi kita anak-anaknya pasti dipelihara oleh Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya memberikan berkat-Nya kepada orang yang bekerja keras. Tentu saja bekerja adalah bagian dari tanggung jawab kita. Tetapi ingatlah bahwa keberhasilan dan pemeliharaan bukan hanya karena usaha kita semata, tetapi karena anugerah Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 27 mengatakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ayat ini menunjukkan bahwa kecemasan tidak ada manfaatnya, justru membuat kita kehilangan damai sejahtera. Hidup berserah bukan berarti kita pasif dan tidak melakukan apa-apa. Berserah berarti kita tetap bekerja dan berusaha, tetapi kita tidak membiarkan kecemasan menguasai hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Contoh yang luar biasa adalah Raja Daud. Dalam banyak masa sulit yang ia hadapi, ia tetap percaya bahwa Tuhan menyertainya. Dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1, Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Ini menunjukkan bahwa Daud memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya. Sebagai orang yang percaya, kita juga harus memiliki sikap hati seperti Daud. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan biarkan hati kita dipenuhi oleh kecemasan, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, pilihlah iman, bukan kecemasan. Hidup di dalam dunia ini memang tidak pernah lepas dari tantangan dan masalah. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk hidup dalam iman, bukan dalam kecemasan. Yang pertama, jangan hanya fokus pada masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Yang ketiga, serahkanlah segala kecemasan kepada Tuhan dalam doa. Yang keempat, ingatlah bahwa kecemasan tidak dapat mengubah keadaan, tetapi iman dapat membawa mujizat. Tuhan ingin kita hidup dalam damai sejahteranya, bukan dalam kekhawatiran. Maka, mari kita belajar untuk hidup dalam iman dan percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah bagi hidup kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak cemas dan khawatir. Kami sadar bahwa seringkali kami lebih fokus pada masalah daripada percaya kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami masih sulit berserah dan tetap dipenuhi oleh kecemasan. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu kebutuhan kami, bahkan sebelum kami memintanya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa mereka selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan kiranya jamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.